Sirine menggema di seluruh wilayah Israel setelah Tel Aviv mengumumkan sebuah rudal diluncurkan dari arah Yaman, Senin 8 Juni 2026. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya eskalasi antara Israel dan Iran. محور الجهاد والمقاومة. ثالثا نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة. بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه Ketegangan Timur Tengah kembali masuk ke dalam titik didih yang sangat mengkhawatirkan. Peluncuran rudal Iran yang menyasar langsung ke kawasan utara Israel telah memantik gelora semangat para pejuang Timur Tengah. Republik Islam Iran mendapat bala bantuan dari para pejuang Houthi Yaman. Yahya Saree selaku juru bicara Houthi mengatakan pihaknya telah menutup Laut Merah dan sudah meluncurkan berbagai rudal ke kawasan Israel. Turunnya Houthi ke medan pertempuran diklaim sebagai respon agresif untuk menghadapi agresi militer terhadap Israel. Ibarat kata pepatah, jangan memandang enteng musuh yang kecil karena jarum yang kecil itu kadang-kadang bisa menusuk dan menumpahkan darah. Israel kini terkepung oleh kemarahan para pejuang Timur Tengah dan tidak punya pilihan selain menyerah atau bertempur habis-habisan. Namun pertempuran Zionis kali ini tidak mendapat restu dari Amerika Serikat. Donald Trump dikabarkan melarang Benjamin Netanyahu untuk melancarkan agresi balasan ke Iran. Presiden berambut pirang ini membenarkan sudah tidak sejalan dan memiliki perbedaan pendapat dengan Netanyahu. Apakah konflik Netanyahu dan Trump itu nyata terjadi? Bagaimanakah strategi yang disiapkan Israel yang kini terkepung para pejuang Timur Tengah? Cetak Gol coba merangkum, Israel terdesak dikepung para pejuang Timur Tengah sebagai berikut. Houthi menyatakan dukungan ke Iran sudah siap bertempur. Iran benar-benar telah berhasil menumbangkan kesombongan Israel di tanah Lebanon. Puluhan rudal yang diluncurkan Korps Garda Revolusi menyasar langsung kedua pangkalan udara Zionis. IRGC menyatakan penyerangan ke pangkalan Nevatim dan Tel Nov tidak serta-merta ditujukan untuk Lebanon, melainkan untuk memberikan pelajaran terhadap sikap semena-mena militer Zionis. Korps Garda Revolusi menyatakan sebelum peluncuran rudal tersebut, militer Israel atau IDF telah terlebih dahulu menghancurkan situs radar milik Iran di 3 lokasi yang berbeda. Operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan rudal yang diluncurkan oleh rezim Zionis terhadap beberapa situs radar di 3 tempat berbeda di Iran, tulis IRGC. Media Iran juga melaporkan Israel telah mencari gara-gara dengan Iran. Zionis dilaporkan menyerang sebuah pabrik petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran. Musuh Zionis telah melakukan serangan udara terhadap perusahaan petrokimia karun di Mashhad, tulis media lokal Iran. IRGC menyatakan akan terus melancarkan serangan masif dan menyatakan ini barulah permulaan saja. Korps Garda Revolusi menyatakan akan terus membombardir penuh Tel Aviv selama 1 pekan penuh. Langkah ekstrem ini diambil IRGC sebagai bentuk tekanan agar militer Israel berhenti menebar teror terhadap Iran dan para sekutu. Operasi ini bukanlah peristiwa yang berlalu begitu saja, melainkan awal dari serangkaian serangan berkelanjutan selama 1 minggu penuh, tulis Korps Garda Revolusi. Senada dengan IRGC, Mojtaba Khamenei juga menginstruksikan memerangi habis Zionis. Pemimpin tertinggi Iran ini mengatakan negaranya tidak takut dan siap bertempur habis-habisan.
Menurut Mujtaba, kekuatan rezim Zionis sudah sangat melemah. Rezim Zionis yang goyah tinggal memiliki beberapa hari lagi sebelum berakhir. Bunyi Mujtaba yang bersumber dari CNN Indonesia. Tak berselang pasca ancaman tersebut, kedua negara malah menyatakan damai. Baik Iran maupun Israel telah sepakat menghentikan serangan satu sama lain. Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah menghentikan serangan terhadap Iran. Pria kelahiran Tel Aviv ini berujar situasi saat ini telah aman dan dapat dikendalikan penuh. Pada saat ini pertempuran di baris depan tersebut telah terkendali. Setelah kita menyerang rezim teror di Teheran, mereka berhenti menyerang kita, kata Netanyahu. Ibarat kata pepatah, kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Pembalasan kecil serangan rudal dari Iran nampaknya telah membuat nyali Zionis seketika ciut. Ini mungkin hanyalah perumpamaan yang mungkin kamu bisa dikatakan berlebihan. Tetapi hal itu bisa dibantah jika kita mengacu pada kondisi Israel sekarang. Rezim Zionis telah terkepung oleh para pejuang Timur Tengah. Houthi Yaman baru-baru ini menyatakan kesiapannya untuk membantu Republik Islam Iran dalam memerangi Israel. Yahya Sari selaku juru bicara menyebut Houthi telah siap bertempur habis-habisan melawan Zionis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan dari Yahya Sari. محور الجهاد والمقاومة. ثالثا نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة. Dalam video tersebut, Yahya mengatakan Houthi telah resmi menutup Laut Merah. Yahya melarang kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel melintas di jalur perdagangan laut. Tak hanya sekedar memberikan ancaman, Houthi juga telah mulai menembakkan rudal ke Israel. Berita ini sudah terkonfirmasi langsung oleh banyak media termasuk CNN Indonesia. Sirene peringatan pun kembali meraung-raung di sebagian wilayah Israel. 3 kota besar seperti Yerusalem, Tel Aviv hingga Modin telah menjadi target peluncuran rudal. Yahya Sari menyebut serangan rudal ini sebagai penyerangan kecil dan barulah permulaan. Sari menambahkan hal tersebut sebagai tanggapan atas agresi terhadap Lebanon, Iran, dan Gaza. وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل. Meski digempur oleh Houthi dan juga Iran, media Israel melaporkan tidak ada jatuhnya korban jiwa. Tetapi 1 orang pria dikabarkan terluka saat berlari ke tempat perlindungan bom. Layanan ambulans Israel Magen David Adom juga mengatakan belum menerima laporan korban dalam serangan Houthi. Sebagian besar serangan tidak menyasar ke kawasan sipil, melainkan target militer. Israel terdesak, Iran menyiapkan perang panjang. Korps Garda Revolusi telah memperingatkan Israel agar tidak membalas serangan yang berasal dari Houthi. IRGC menyatakan setiap serangan balasan akan ada konsekuensi yang didapat. Meski telah menyatakan saling berhenti menyerang, Iran tetap menyatakan waspada penuh. Ibrahim Zolfagori bahkan mengklaim Zionislah yang memutuskan untuk mengajukan penghentian operasi. Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی Jika perang ini berlanjut, Iran telah menyiapkan perang yang panjang. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita resmi Iran yakni Tasnim yang merilis satu pernyataan. Dalam berita tersebut, Teheran telah membuat persiapan untuk menghadapi konflik berkepanjangan. Pengaturan yang diperlukan untuk hal ini telah sepenuhnya dirancang, tulis Tasnim.
Dalam berita yang ditulis Tasnim juga menyebut Iran bukanlah negara yang bisa dikendalikan oleh Amerika Israel. Jika Israel dan Amerika membayangkan bahwa melalui ketegangan yang terkendali, mereka dapat membuat Iran dan front perlawanan dapat diprediksi dalam menghadapi kejahatan mereka atau membatasi jenis respon Iran, maka mereka melakukan kesalahan bodoh, tulis Tasnim. Sumber tersebut juga memperingatkan Iran akan meningkatkan ketegangan dalam konflik yang terus berkembang. Iran akan meningkatkan tingkat ketegangan dan menunjukkan bahwa perhitungan Israel dan Amerika selalu salah. Tambah media Tasnim, apa yang akan terjadi jika perang panjang yang disiapkan Iran benar-benar dilakukan? Apakah hal ini bisa mengganggu jalannya negosiasi yang sedang dijalin antara Iran dan Amerika Serikat? Masud Pezeshkian mengatakan Teheran tetap berada di dalam meja perundingan. Presiden Iran ini menyebut pihaknya telah menghentikan serangan dan melanjutkan diplomasi. Diplomasi dan pertahanan adalah dua sayap kekuatan nasional. Kami tidak meninggalkan medan perang maupun meja perundingan. Teheran tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman apapun, kata Pezeshkian. Namun Pezeshkian memberikan ultimatum keras kepada Israel yang dikenal ingkar janji. Sang presiden berujar bahwa Zionis harus berhenti menebar teror terhadap rakyat Lebanon dan Palestina. Pezeshkian menegaskan setiap tindakan agresi di Lebanon Selatan akan ada serangan balasan lainnya. Namun yang ditekankan bahwa jika tindakan agresi dan permusuhan terus berlanjut, termasuk di Lebanon Selatan, langkah-langkah yang jauh lebih keras dan menghancurkan daripada sebelumnya akan menyusul, tegas Pezeshkian. Jika Israel melanggar perjanjian tersebut tak hanya berperang dengan Iran, melainkan juga dengan Hizbullah. Kelompok pejuang Lebanon ini kerap memberikan pukulan telak terhadap Israel. Ditambah lagi Hizbullah merupakan sekutu setia Iran. Kalau kita mencari tahu lebih dalam, Iran memang sudah sedari dulu membantu Hizbullah. Mulai dari bantuan pasukan militer, finansial, hingga pasukan persenjataan canggih. Republik Islam Iran dilaporkan rutin memberikan dana mulai dari 700 juta hingga 1 miliar dolar setiap tahunnya. Berkat dukungan dari Iran, Hizbullah berhasil mengembangkan persenjataan mereka. Sekitar 12.000 roket hingga 150.000 proyektil telah dibangun dalam 2 dekade terakhir. Apa tujuan Iran membantu Hizbullah? Apakah ini murni untuk menolong rakyat Lebanon atau ada niat terselubung? Abbas Araghchi pernah mengatakan dukungan Iran terhadap Lebanon tidak akan pernah pudar. Tidak terkecuali Palestina agar bisa lepas dari cengkeraman jahat Zionis. Menurut Araghchi, dukungan terhadap perlawanan Palestina dan Lebanon merupakan bagian dari kebijakan prinsip Iran. Dia mengatakan aksi Zionis adalah tindakan penjajahan yang nyata. Menteri Luar Negeri Iran ini bahkan mengancam tidak ada perdamaian apapun dengan Amerika Israel selama Lebanon ataupun Palestina belum terbebas dari penjajahan. Houthi juga pastinya tidak akan tinggal diam dengan hal tersebut. Kelompok pejuang asal Yaman ini diprediksi bakal bergabung dengan Iran dan Hizbullah agar bisa memukul mundur Israel. Beberapa kesempatan Houthi memang sempat ikut terlibat dalam peperangan Israel. Tujuannya agar Zionis bisa menghentikan kekejiannya terhadap Lebanon maupun Palestina. Mohammed Bagher Ghalibaf pun memberikan komentar serupa dengan Araghchi. Ghalibaf mengatakan eskalasi konflik yang terjadi merupakan ulah dari Amerika Israel yang tidak serius. Amerika Serikat dan Israel tidak berkomitmen pada gencatan senjata maupun percaya pada dialog, tegas Ghalibaf. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan dengan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Donald Trump paksa Israel tunduk pada Teheran. Lantas apa tanggapan dari Donald Trump melihat serangan Iran yang mengarah langsung ke Israel? Presiden Amerika Serikat ini telah meminta Benjamin Netanyahu agar tidak membalas serangan. Trump menyarankan Israel agar bisa menahan diri dari membalas serangan rudal Iran. Menurut Trump, pembalasan serangan bisa mengganggu negosiasi yang sedang terjalin. Bukan sekadar memberikan ancaman, Trump juga memberikan peringatan keras terhadap Israel.
Presiden Amerika Serikat ke-47 ini berujar, Israel jangan berani-berani mengganggu perundingan damai dengan Iran. Trump bahkan mengakui saat ini sudah memiliki perbedaan pendapat dengan Netanyahu. Salah satunya mengenai taktik serangan ke wilayah Lebanon yang dilancarkan Zionis. Sudah beberapa kali Trump memperingatkan Netanyahu agar bisa menghentikan serangannya terhadap Lebanon. Saya tidak setuju dengan Netanyahu dalam beberapa hal. Saya ingin melihat Lebanon memiliki kehidupan yang lebih baik, kata Trump. Namun peringatan dari Trump tidak diindahkan dan bahkan diabaikan oleh Netanyahu. Bersumber dari CNN Indonesia, Perdana Menteri Israel ke-9 ini perintahkan tetap membombardir Lebanon. Netanyahu menyebut Israel tetap terus berperang melawan Hezbollah dengan dalih melindungi negara. Saya sudah bicara dengan Presiden Trump dan mengatakan bahwa jika Hezbollah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga negara kami, posisi kami tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, tentara akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon Selatan, tegas Netanyahu. Apa tanggapan Trump terkait ambisi Netanyahu yang terus menggempur Lebanon? Komentar dari sang Perdana Menteri bisa menimbulkan eskalasi yang berkepanjangan. Republik Islam Iran dengan kepentingannya pasti tetap akan berada di belakang Hezbollah. Artinya jika perang ini berlanjut, perundingan damai Amerika dengan Iran hampir dipastikan buyar. Gak mau berlarut-larut dalam konflik, Trump langsung memberikan ancaman nyata ke Netanyahu. Presiden kelahiran New York ini menegaskan Netanyahu harus menuruti perintah Washington. Dalam wawancaranya bersama Financial Times, Trump menegaskan perundingannya dengan Iran masih berlanjut. Trump bilang Washington tetap akan terus menekan Iran menghapus penggayaan uranium. Trump menegaskan Israel tidak punya pilihan lain selain menerima kesepakatan nuklir antara Teheran dan Washington. Dia tidak akan punya pilihan. Saya yang mengambil keputusan. Saya yang mengambil semua keputusan, dia tidak mengambil keputusan, tegas Trump. Israel yang terdesak mau gak mau harus menuruti perintah dari Trump. Tel Aviv dilaporkan telah tunduk dan akan menghentikan serangan apapun yang menyasar Teheran. Untuk memuluskan langkah negosiasi dengan Iran, Trump bahkan sudah menghubungi Hezbollah. Sang presiden mengklaim telah berbicara langsung terhadap petinggi Hezbollah. Dalam pembicaraannya, Trump mencoba untuk menjadi penengah konflik. Melalui perwakilan tingkat tinggi, saya melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Hezbollah, tegas Trump. Namun Hezbollah membantah pernyataan dari Trump. Pejabat senior Hezbollah mengatakan hingga saat ini tidak ada kontak resmi yang terjadi antara kedua belah pihak. Mahmud Komati menyatakan klaim Trump tidak berdasar pada realitas di lapangan. Tidak ada kontak langsung antara Presiden Trump dan pejabat Hezbollah, tegas Komati. Menurut Komati, Trump kemungkinan besar menghubungi Hezbollah melalui jalur perantara, bukan komunikasi langsung. Itulah ulasan Israel terdesak dikepung para pejuang Timur Tengah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel mau menaati perintah Donald Trump agar tidak melanjutkan peperangan dengan menyerang Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.